warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu terapkan protokol kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah. Pokoknya Ibu nggak akan bosan ngingetin kalian ya. Pakai masker kalau keluar rumah. Terus kemudian sering-sering cuci tangan ya. Habis megang apapun sering cuci tangan. Terus kemudian nggak usah ngumpul-ngumpul dulu. Jadi stay at home aja, oke? Di rumah aja. Ya, kita awali dengan berdoa. Bijak, silahkan dipimpin doa Bijak. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Bijak. Ya, kita awali dengan absensi dulu ya. Absensinya Ibu share di kolom chatnya. Nanti kalian periksa di kolom chatnya. Bentar, Ibu ambil dulu. Review dulu deh materi minggu kemarin. Nah, materi minggu kemarin ada yang masih ingat? Coba deh. Bu. Apa Muhammad Rafi? Mail merge. Oh iya betul, mail merge. Ibu kan sudah share tuh di apa namanya di classroom. Nah, siapa yang sudah buka modul sama medianya? Coba. Azani udah buka materinya belum? Sudah, Ibu. Oh, sudah. Sudah coba-coba dipraktekin? Sudah, Bu. Oke. Jadi kita itu kan kita sedang ini ya pokoknya lagi bahasnya tentang COVID aja gitu kan, tentang wabah ini. Nah, terus kalau misalkan wabah ini kita punya data, terus kemudian mau kita buat laporan dalam bentuk gambar grafik. Nah, ini materi yang akan kita bahas pada hari ini gitu ya. Nanti bagaimana caranya? Jadi ini sebagai pendahuluan kalian gitu ya. Jadi kita akan belajar mengenai ini gitu ya. Jadi nanti kita akan belajar mengenai grafik gitu ya. Nah, caranya bagaimana nanti. Oke, sampai sini dulu sudah ada gambaran ya, Nak ya? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Nah, jadi untuk pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, nanti Ibu berharap kamu bisa mengerti apa itu grafik, terus kemudian jenis-jenisnya itu bagaimana yang ada di aplikasi Office. Terus kemudian yang kedua, nanti Ibu juga berharap kamu itu bisa membuat grafik gitu ya, membuat grafik untuk sebagai bahan laporan di aplikasi Office gitu ya. Jadi materi kita untuk saat ini kita masih membahas tentang integrasi aplikasi Office ya. Kemudian yang ketiga ini kita juga masih membahas tentang integrasi Word sama Excel, tapi aplikasinya yang kita pakai adalah aplikasi grafik. Grafik itu adalah kumpulan data yang ada pada tabel ya. Terus kemudian itu nanti akan kita sajikan dalam bentuk gambar gitu supaya lebih visual, supaya lebih mudah dibaca. Yang paling sering kita gunakan ya paling 3 ini aja, grafik batang, terus kemudian grafik lingkaran sama grafik garis. Ada yang mau tanya nggak? Priang mau nanya apa Priang? Kan kita udah buat grafiknya nih Bu. Nah kalau mau ngubah ke data Excel-nya itu kayak gimana ya Bu ya? Ya bisa. Jadi tanpa harus kita membuat ulang. Jadi kita cukup mengedit datanya. Nanti sekalian aja ya Ibu jelasinnya pas lagi dipraktek ya, biar gampang ya. Nah, saya kan udah buat grafiknya nih, Bu. Tapi saya mau ganti jenis grafiknya itu. Tapi saya mau pakai buat data tabel yang sama gitu. Bisa tidak, Bu? Oke, iya. Bisa kita edit langsung di situ. Jadi kita bisa langsung mengganti jenis grafik yang akan kita inginkan tanpa harus membuat ulang dari awal gitu ya. Kalau grafik batang itu digunakan untuk apa aja sih, Bu?
Oh, batang atau kolom ya. Grafik batang atau kolom. Jadi grafik batang itu dipakai kalau misalkan kebutuhannya kita ingin membandingkan gitu. Misalkan di di hari Jumat itu yang positif berapa, kemudian di hari Sabtu yang positif berapa, terus kemudian di hari Jumat yang sembuh itu ada berapa. Jadi dia memperlihatkan adanya perbandingan nilai seperti itu. Kalau grafik pie itu digunakan untuk apa aja, Bu? Grafik pie atau lingkaran itu biasanya kita pakai kalau misalkan kita itu mau laporannya itu dalam bentuk persentase gitu ya. Ya udah, oke, Nurul mau tanya apa? Saya mau tanya, kalau misalkan chart itu biasanya bisa dibuat di aplikasi apa aja sih, Bu? Nah, itu semua aplikasi Office itu bisa kita buat grafiknya gitu ya. Kita bisa bikin grafik. Ibu kasih ice breaking dulu sebentar, biasa ya. Disimak baik-baik. Siapakah aku? Kupu-kupu kan, Bu? Ternyata adalah gajah berkuping kupu-kupu. Siapakah aku? Nurul? Zebra, Bu. Jawabannya adalah adalah gajah. Siapakah aku? Apakah aku? Ayo. Hilda deh, Hilda. Korea bukan, Bu? Ternyata, jeng. Dia adalah apa nih, zebra. Hilda, apa nih, Hilda? Sama sih, Bu. Pohon lemon. Lemon. Ternyata, dia adalah burung. Dan Nur Damar, ini apa? Kali aja Nur Damar punya beda. Sama Bu, gurita sama bebek. Sama. Kita lihat, jeng. Nah, ada payung versi terbaru sama pisang. Sudah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dengan teliti soalnya, kerjakan dengan maksimal. Mudah-mudahan semua bisa mencapai tujuan yang pertama. Oke. Silakan dimulai. Jangan lama-lama ya. Pertama, oke, sudah. Ini kita lihat peringkatnya. Peringkat pertama oleh Priang, kedua oleh Hilda, dan ketiga oleh Adzani. Yang lainnya 100% kalian juga sudah bagus. Oke. Jadi yang pertama itu kalian harus siapkan dulu karena kita membahas tentang integrasi antara Word sama Excel dengan fasilitas grafik atau chart gitu ya. Yang pertama kalian harus siapkan dulu aplikasi Word-nya gitu ya. Word-nya disiapkan, kemudian ini ada fasilitas ada menu. Di sini ada namanya menu insert. Nah, diklik menu insert-nya, nanti di menu insert ada submenu namanya chart. Di sini, di submenu chart. Diklik submenu chart-nya. Nah, nanti kalau kita klik, nanti ada muncul nih berbagai jenis-jenis chart yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu kita pilih chart-nya chart yang kolom, alias grafik batang gitu ya. Kalau sudah, diklik yang tombol oke. Nah, ketika kita klik tombol oke, nanti akan muncul di sini adalah data Excel-nya gitu ya. Ini tampilan Excel-nya ini adalah sebagai data kita gitu ya, sebagai data kita. Nah, nanti kita datanya ketiknya di sini di Excel. Nah, sekarang kita misalkan ini kita mau membuat data nilai rapot kita gitu ya, nilai rapot kita. Misalkan untuk yang seri pertama Nur Damar samain aja ya datanya ya. Misalkan untuk nilai IPA. Terus kemudian yang di sini untuk nilai matematikanya, MTK gitu aja biar cepat. Terus seri 3-nya itu misalkan buat nilai bahasa Indonesia. Misalkan gitu ya. Oke. Terus untuk kategori satunya kita kan udah di kelas 11 ya, di kelas 11 gitu kan. Nah, udah nih kita bikin dari semester 1, dari mulai kita kelas 1 ya. Semester 1, kemudian kategorinya semester 2, terus kategorinya semester 3,
Yang keempat, semester 4. Kita kan sudah di semester 4 ya. Nah, terus untuk nilainya, misalkan untuk nilai IPA-nya, ya misalkan, dimisalkan aja ya. Misalkan gitu ya. Sebentar. Nur Damar, datanya ini aja ya. Dikira-kira aja ya, Nur. Iya, Bu. Ini bentuk dari chart yang kita pilih, gitu ya. Terus, kalau sudah, ini tinggal kamu close aja nih Excel-nya. Berarti kan kita mau bikin, yang kita butuhkan adalah ininya ya, chart-nya gitu kan. Oke, kalau sudah tinggal diklik close. Di sini ada namanya chart title. Nah, jadi kita kasih judul nih chart kita ini dia chartnya tentang apa gitu. Tinggal double klik aja. Ini di double klik ya. Di double klik, terus kemudian kalau sudah di double klik, ini tinggal kita ganti. Misalkan ini adalah data nilai rapotnya Nur Damar. Oke, misalkan gitu. Dari semester 1 sampai 4. Damar, Ibu bisa lihat hasil pekerjaanmu, Nur Damar? Sudah selesai belum? Sudah, Bu. Oke. Iya, betul. Iya. Oke, berarti Nur Damar sudah paham, mengerti. Good job, Nur Damar. Terima kasih. Jadi nanti ada tugas kalian, tugas di rumah ya. Jadi selain yang dipraktekkan sama Nur Damar tadi, itu juga harus ada tugas yang harus kalian kerjakan. Jadi misalkan nanti diketahui nih, data di toko abadi itu pada bulan Januari, dia terjual mie instannya 100 buah, susu UHT-nya 90, kemudian es krimnya 45, sama biskuitnya 30 buah. Ini ada dari bulan Januari, Februari, kemudian Maret, April, sampai Mei. Nah, tugas kalian setelah membaca datanya, buatlah tabel berdasarkan data di atas. Jadi bikin tabelnya dulu tadi tuh. Terus kemudian buatlah chart pada Microsoft Word dengan menggunakan integrasi Excel. Berarti kalian bikin datanya itu di Excel gitu ya. Kemudian ubah desain chartnya yang tadinya itu menjadi line chart gitu ya. Jadi pilihnya berarti jenis grafiknya yang line alias grafik yang garis gitu ya. Kemudian judulnya dikasih tuh tadi untuk title chartnya, itu namanya adalah data penjualan. Purnama, simpulin dong, apa kesimpulannya untuk pertemuan kita hari ini? Kesimpulannya adalah grafik adalah kumpulan data pada tabel yang divisualkan. Ada beberapa macam grafik yang bisa digunakan di Microsoft Word pada fitur chart. Sebelum kita tutup, silakan dipimpin doa oleh ketua kelas kita. Ayo Bijak, silakan Bijak. Oke, mari kawan-kawan, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih buat Bijak sudah memimpin doa. Oke, terima kasih semuanya ya Nak ya, sudah bergabung di kelas Ibu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.